Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Nah, siap anak-anak untuk pelajaran hari ini? Pasti siap dong. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian memperhatikan foto di atas yang Ibu tampilkan. Nah, coba deh lihat, apa sih perbedaan di antara mereka-mereka ini? Ya, benar sekali. Di situ perbedaannya ada rambut, mereka yang berwarna putih, terus ada yang berwarna hitam, lalu dari kulit, ada yang berwarna putih juga dan ada yang berwarna hitam. Dan jenis rambutnya pun berbeda. Ada yang lurus, lalu ada yang keriting. Nah, kira-kira nih dari perbedaan gambar di atas nih, apa sih topik pembelajaran kita pada hari ini? Ya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pola-pola hereditas manusia. Sebelum itu, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, ada peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi hereditas dengan tepat. Yang kedua, ada peserta didik diharapkan dapat menjelaskan penyakit kriteria penentuan jenis kelamin atau determinasi seks pada manusia dengan tepat. Lalu yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan penyakit, pola-pola hereditas dan kecacatan pada manusia dengan tepat. Oke, lanjut. Yang keempat, ada peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pewarisan melalui kromosom X dan Y dengan baik. Lalu yang kelima, ada peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi pola-pola hereditas berkaitan dengan golongan darah pada manusia dengan baik. Dan yang terakhir, peserta diharapkan dapat mempresentasikan hasil diskusinya dan latihan soal. Baik, materi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ada definisi hereditas, yang kedua ada pola-pola hereditas yang terkait dengan determinasi seks, lalu yang ketiga ada pola hereditas terkait dengan kecacatan dan penyakit pada manusia, lalu yang keempat ada pewarisan melalui kromosom X, lalu yang kelima ada pewarisan melalui kromosom Y, dan yang terakhir itu ada pola hereditas terkait dengan golongan darah. Ya, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang definisi hereditas. Oke, sebelum kita membahas tentang pola-pola hereditas manusia, langkah baiknya kita mengetahui apa sih hereditas itu. Nah, hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Nah, sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut dengan DNA yang terdapat di dalam gen. Oke, lalu kita pembahasan yang kedua, yaitu tentang pola-pola hereditas terkait dengan determinasi seks. Jenis kelamin pada manusia oleh sepasang kromosom kelamin atau kromosom seks yaitu X dan Y. Kromosom kelamin XX menunjukkan jenis kelamin wanita, sedangkan kromosom kelamin XY menunjukkan jenis kelamin pria. Baik kromosom XX maupun XY terbentuk saat proses pembuahan. Kromosom pada manusia adalah 46 buah 23 pasang. Pada wanita terdapat 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom X. Sedangkan pada pria terdapat 22 pasang autosom, 1 kromosom X dan 1 kromosom Y. Oke, pembahasan yang ketiga yaitu tentang pola hereditas terkait dengan kecacatan dan penyakit pada manusia. Oke, yang pertama ada albino atau albinisme.
Nah, kelainan ini terjadi karena tubuh seseorang tidak mempunyai gen yang mampu membentuk enzim untuk mengubah tirosin menjadi pigmen melanin atau pembentuk warna kulit. Nah, gen tersebut adalah gen dominan A. Oleh karena itu, orang yang normal akan mempunyai genotip AA atau AA dan orang albino tidak mempunyai gen A atau mempunyai genotip AA resesif homozigot. Nah, pada perkawinan dua orang yang normal heterozigot dapat menghasilkan keturunan albino. Hal ini disebabkan kedua orang tuanya mempunyai gen resesif yang akan bergabung membentuk gen resesif homozigot. Orang tua yang terlihat normal tetapi dapat menurunkan albino kepada anaknya disebut dengan karier. Yang kedua ada gangguan mental. Nah, salah satu contoh bentuk gangguan mental adalah idiot yang ditentukan oleh gen resesif homozigot, seperti pada albino. Nah, anak idiot ini umumnya diturunkan dari kedua orang tua yang normal atau heterozigot. Oke, lanjut. Yang ketiga ada brachydactyly dan polydaktili. Nah, brachydactyly adalah keadaan seseorang yang mempunyai jari-jari pendek atau tidak normal. Hal ini terjadi karena pendeknya tulang-tulang pada ujung jari itu. Kelainan ini disebabkan oleh gen dominan B. Lalu ada polydaktili. Itu keadaan seseorang yang mempunyai kelebihan atau tambahan jari pada tangan atau kaki. Nah, jadi jumlah jari kaki atau tangannya lebih dari 5. Polydaktili ini disebabkan oleh adanya gen dominan homozigot atau PP. Lalu, yang keempat yaitu tentang pewarisan melalui kromosom X. Buta warna disebabkan gen resesif C atau colorblind pada kromosom X. Gen ini tidak dijumpai pada kromosom Y. Oleh karena itu, wanita dapat mempunyai genotip normal homozigot, normal heterozigot, atau buta warna. Sementara itu, pria hanya dapat mempunyai genotipe normal atau buta warna saja. Sifat ibu buta warna akan diwariskan pada anak laki-laki. Nah, sebaliknya sifat dari ayah akan diwariskan kepada anak perempuan. Pewarisan sifat yang bersilang ini merupakan ciri khas pada pewarisan gen-gen tertaut kromosom X. Gen penentu hemofilia adalah gen resesif H. Berbeda dengan buta warna, genotipe resesif homozigot pada hemofilia bersifat letal. Hemofilia merupakan suatu penyakit keturunan dengan ciri sulitnya darah membeku saat terjadi luka. Waktu yang diperlukan oleh seorang penderita hemofilia untuk pembekuan darah adalah 50 menit hingga 2 jam, sehingga akan menyebabkan pendarahan bahkan kematian. Sementara itu, orang yang normal hanya memerlukan waktu 5-7 menit untuk pembekuan darah. Nah, lalu yang kelima itu ada pewarisan kromosom Y. Oke, kita memasuki tentang pewarisan melalui kromosom Y, di mana salah satu kelainan yang diturunkan melalui kromosom Y ini adalah hipertrichosis atau kelainan yang berupa adanya pertumbuhan rambut pada tepi daun telinga. Nah, karena kelainan ini dibawa oleh kromosom Y dan yang memiliki kromosom Y adalah laki-laki, maka hipertrichosis hanya diturunkan oleh ayah terhadap anak laki-lakinya. Gen yang menyebabkan kelainan ini adalah gen resesif atau H. Dan yang terakhir adalah pola hereditas terkait golongan darah. Salah satu golongan darah yang diturunkan oleh orang tua terhadap anaknya adalah golongan darah sistem ABO. Nah, pewarisan golongan darah, khususnya golongan darah sistem ABO, ditentukan oleh adanya alel ganda. Nah, alel ganda ini adalah beberapa alel atau seri alel yang terdapat dalam satu lokus yang sama. Nah, simbol untuk alel tersebut adalah I, berasal dari kata isoagglutinin, merupakan protein pada permukaan sel eritrosit. Setelah menyimak penjelasan ibu, ibu ingin membagi dua kelompok untuk kalian. Nah, kelompok yang pertama itu akan menjawab pertanyaan di LKPD nomor 1. Lalu yang kelompok kedua akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Untuk menjawabnya di LKPD ya.
Silahkan kalian diskusikan dan carilah jawabannya mengenai pertanyaan-pertanyaan di AlKPD tersebut. Nah, jawaban itu sudah ada di sekitar penjelasan Ibu loh. Jadi kalau kalian memperhatikan penjelasan Ibu, pasti mudah untuk menjawabnya. Silakan mengerjakan. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1, di mana pertanyaannya adalah seorang laki-laki penderita buta warna merah dan hijau menikah dengan wanita normal, tapi wanita ini adalah pembawa sifat buta warna atau karir. Tentukan si anak yang mungkin lahir. Di sini kita akan mencari parentalnya dulu, di mana di wanita karir itu adalah XXCB dan buta warna XCBY. Dan disilangkan dan mendapatkan filial atau F1, di mana XXCB ada terdapat 1 wanita normal karir 25%, XCB yaitu 1 wanita buta warna 25%, lalu XY adalah 1 laki-laki normal 25%, dan XCBY adalah 1 laki-laki buta warna 25%. Jadi disimpulkan bahwa kemungkinan anaknya 75% normal, yang terdiri 25% wanita normal, 25% wanita normal karir, dan 25% laki-laki normal, dan 25% menderita hemofilia pada anak laki-laki. Lalu hasil diskusi oleh kelompok 2, di mana pertanyaannya, jika pria normal XHY menikah dengan wanita normal karir hemofilia XH, tentukan presentasi anak yang mungkin lahir. Nah, di sini di mana jadi wanita normal namun karir hemofilia jika menikah dengan pria normal, maka akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip 25% wanita normal, 25% wanita karir hemofilia, 25% pria normal, dan 25% pria hemofilia. Oke, terima kasih kepada anak-anak untuk memberikan kesimpulan. Ya, Ibu bacakan lagi. Untuk kesimpulannya pada hari ini adalah hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Nah, jenis kelamin pada manusia ditentukan oleh sepasang kromosom kelamin atau kromosom seks, yaitu X dan Y. Pola-pola hereditas terkait kecacatan dan penyakit pada manusia yaitu ada albino, gangguan mental, dan brachydactyly serta polydaktili. Warisan melalui kromosom X yaitu buta warna dan hemofilia. Lalu habis itu ada golongan darah, di mana salah satu golongan darah yang diturunkan oleh orang tua terhadap anaknya adalah golongan darah sistem AB. Wah, bagus sekali anak-anak. Alhamdulillah semua jawabannya benar ya. Dan sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Ibu akhiri salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.